Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Pratama, siswa kelas 7 dari SMP 14 Negeri Pekanbaru. Pada hari ini saya akan mengkisahkan tentang penyerangan pasukan bergajah ke kota Mekah. Pada suatu hari di kota Mekah, Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Sementara itu, ada seorang gubernur Yaman bernama Abraha. Dia membangun pusat pemerintahannya di kota San'ah. Dia mengetahui bahwa kota Mekah selalu dikunjungi daripada kotanya. Dia pun merasa iri dan berpikir bagaimana caranya supaya pengunjung itu mau ke kota San'ah. Dia mempunyai sebuah ide. Dia membuat sebuah bangunan yang besar bernama Al-Qos. Bangunan tersebut akan menarik para pengunjung yang ada di kota Mekah. Tetapi pengunjung itu tetap masih mau ke kota Mekah. Dia pun merasa kecewa. Lalu dia ingin berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Keesokan harinya, Abraha beserta prajuritnya membawa hewan-hewan yang besar. Hewan-hewan yang besar itu adalah gajah. Gajah-gajah itu dibawa sebanyak-banyaknya mungkin. Mereka pun berjalan ke tepat kota Mekah. Sesampai di kota Mekah, Abraha menyuruh prajuritnya untuk merampas harta benda milik penduduk Mekah tersebut, dan termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Setelah itu, penduduk Mekah itu melapor kepada Abdul Muthalib bahwa harta benda milik mereka dan unta-unta milik Abdul Muthalib telah dirampas. Mendengar kata kabar itu, Abdul Muthalib pun bergegas ke tempatnya Abraha. Sesampainya ke tempatnya Abraha, Abdul Muthalib menanyakan sesuatu kepada Abraha. "Ya Abraha, apa tujuan Anda ingin ke sini?" Tanya si Abdul Muthalib. "Saya ingin ke sini adalah untuk bertujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Gara-gara Ka'bah, kotaku jadi sepi, tidak ada yang ingin mengunjunginya." Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Tolonglah, kembalikanlah harta benda milik penduduk Mekah dan termasuk unta-unta milik saya." Kata si Abdul Muthalib, "Oh, jadi kamu tidak ingin menghalangi saya untuk menghancurkan Ka'bah? Baiklah, saya akan mengembalikan unta-unta ke Anda dan saya mengembalikan harta benda milik penduduk di sini." Lalu kemudian Abdul Muthalib menyuruh kepada penduduknya untuk pergi ke bukit yang ada di dekat kota Mekah. Setelah mereka sudah pergi, barulah Abraha beserta prajuritnya bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka pun berjalan ke arah Ka'bah, tetapi gajah itu tidak maulah jalan. Lalu Abraha menyuruh kepada prajuritnya untuk memukuli gajah-gajah itu. Setelah dipukuli berkali-kali, gajah itu tetaplah tidak mau berjalan. Lalu tak lama kemudian datanglah seramai burung dari atas langit. Burung-burung itu adalah burung ababil. Burung-burung itu membawa batu panas dari neraka yang ingin dilemparkan kepada Abraha beserta prajuritnya. Tak lama kemudian, mereka panik, para Abraha dan prajuritnya. Lalu, ababil itu melempar batu panasnya ke arah Abraha beserta prajuritnya. Mereka pun lari dan merasa kesakitan. Lalu mereka pun meninggal. Ka'bah yaitu yang ingin dihancurkan pun selamat. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah
Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Nama saya Muhammad Rizky Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Charlisa Zivanka dari SMP Negeri 14 Pekanbaru akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusha alaihissalam. Alkisah, ada seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Yusha alaihissalam. Beliau diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Yusha alaihissalam diangkat menjadi nabi setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Nabi Yusha tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diimani. Pada suatu ketika, dalam rangka mempersiapkan prajurit untuk perang, Nabi Yusha memilih 3 kelompok yang tidak boleh ikut berpartisipasi dalam berperang. 3 kelompok tersebut yaitu yang pertama adalah orang yang baru menikah, sebab hatinya masih tergantung kepada istrinya. Yang kedua, yaitu orang yang sibuk membangun rumah tetapi belum menyelesaikan bangunannya. Yang ketiga, yaitu orang yang membeli domba atau unta yang sedang hamil, sementara ia menanti kelahirannya. Nabi Yusha dan kaumnya berperang pada hari Jumat pada waktu asar, sehingga tidak banyak waktu yang dapat digunakan untuk berperang, karena perang di malam hari itu tidaklah mudah. Maka jika matahari sudah terbenam tetapi peperangan belum diselesaikan, maka harus dihentikan dan dilanjut pada hari berikutnya, yaitu hari Minggu, karena hari Sabtu itu hukumnya haram bagi Bani Israel untuk berperang. Hari semakin sore, namun peperangan belum juga selesai. Nabi Yusha pun menghadap ke matahari dan berkata, "Engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan." Kemudian Nabi Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tahanlah ia untuk kami." Seketika doa Nabi Yusha dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang semulanya ingin tenggelam tertahan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Peperangan pun dilanjutkan dengan matahari yang tertahan tersebut. Matahari tersebut ditahan oleh Allah sehingga peperangan selesai dan kemenangan ada pada pihak kaum Nabi Yusha. Sekian cerita Nabi Yusha yang saya kisahkan. Saya Zaskia Charlisa Zivanka dari SMP Negeri 14 Pekanbaru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara ini. Sebelum saya melanjutkan cerita itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobri Al-Mukarramah dari siswa SMP 14 Pekanbaru. Saya akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman pergi ke Asgalan dan mendengar ucapan semut-semut. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman ingin pergi ke Asgalan, lalu dia mendengar semut yang lagi berteriak, "Wahai semut-semut, kalian masuklah ke sarang kalian sendiri agar tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan rombongan besar dan ramai." Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar perkataan itu, lalu dia bersyukur atas mukjizat yang diberikannya kepada Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan moral yang kita dapat dari cerita tersebut adalah kita harus bersyukur pada Allah karena telah memberikan rezeki atau yang lainnya. Lalu kita harus bersyukur pada Allah karena telah menghidupkan kita lama atau matinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dari kelas 7 SMP 14. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah utusan dari kaum di Huran, yaitu antara Yordania dan Syria. Sebelum diberikan ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam memiliki
kesehatan dan wajah yang rupawan. Dan Allah pun mencukupi harta dari Nabi Ayub alaihissalam. Namun semua itu tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam sombong. Demikian sebelum Allah memberikan Nabi Ayub alaihissalam ujian, yaitu berupa penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Semua harta bendanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anaknya meninggal dunia dan dijauhi oleh kaumnya. Karena menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh kaumnya. Dalam menghadapi semua ujian itu, Nabi Ayub alaihissalam didampingi oleh istrinya. Pernah suatu ketika, istri Nabi Ayub alaihissalam terlambat untuk pulang karena melakukan suatu hal yang tidak disukai oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam pun bernazar akan mencambuk istrinya 100 kali. Setelah Nabi Ayub alaihissalam sembuh, ia tidak tega untuk memenuhi nazarnya itu. Dan Allah memberikan keringanan kepada Nabi Ayub alaihissalam, yaitu mengikatkan 100 batang padi dan dipukulkan kepada istrinya sebanyak 1 kali. Karena kesabaran inilah Nabi Ayub alaihissalam bisa melewati ujian ini. Demikian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiara Ayumi Hairunisa dari kelas 82, siswa SMP Negeri 14 Pekanbaru, ingin berkisah tentang kisah Nabi Uzair. Ada seorang pemuda bersama keledainya hendak beristirahat sejenak seusai mengambil air. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah perkampungan. Namun perkampungan itu ternyata perkampungannya hancur berantakan. Banyak sekali bangunan-bangunan yang rubuh dan juga pohon-pohon yang mati kehausan. Tiba-tiba terbesit sebuah pertanyaan di benak Uzair. Bagaimanakah cara Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati ini, dan bagaimana juga cara Allah membangkitkan negara-negara yang telah mati seperti ini? Setelah pertanyaan itu terbesit di benaknya, Uzair pun diselimuti rasa kantuk yang luar biasa. Ia merasakan kepalanya pusing dan lama-kelamaan dia pun tertidur. Sementara keledai yang ada di sampingnya dibiarkan saja sehingga mati kehausan dan kelaparan. Pada saat itu juga Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Uzair. Setelah Uzair tertidur dan nyawanya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, di keadaan lain, anak dan istri Uzair sibuk mencari Uzair kemana-mana. Mereka meminta bantuan penjuru desa untuk mencari Uzair, namun Uzair tak kunjung ditemukan. Usaha yang mereka lakukan sia-sia, Uzair pun tak kunjung ditemukan. Setelah itu, berlalulah hari demi hari, tahun demi tahun, hingga 1 abad lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membangkitkan Uzair kembali dan diletakkan di tempat di mana ia dimatikan. Setelah itu, Uzair terbangun dan malaikat pun bertanya, "Wahai Uzair, berapa lamakah kau tertidur di sini?" Uzair pun menjawab, "Saya tertidur di sini selama 1 hari paling tidak, atau tidak, saya tertidur di sini hanya setengah hari." Malaikat pun berkata, "Wahai Uzair, sesungguhnya kamu telah tertidur di sini selama 100 tahun lamanya. Allah mematikanmu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu. Bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati?" Awalnya Uzair merasa ragu. Namun setelah ia melihat ke sekelilingnya, ia melihat tulang berulang seekor keledai. Bahwa ini tempat terakhir kali dia bersama keledainya beristirahat. Malaikat pun berkata, "Apakah engkau ingin melihat bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati, Uzair? Lihatlah ke bawah tanah. Ada tulang berulang keledaimu." Dengan ajaib, tulang berulang itu tersusun kembali sesuai posisinya, dibaluti dengan sendi dan lapisan otot-ototnya. Bulu-bulu halus pun mulai menempel kepada tubuh keledai. Malaikat pun memerintahkan agar roh keledai kembali kepada tubuhnya. Keledai pun mengeluarkan suara dan berbicara. Dan setelah melihat itu, Uzair pun merasa yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah saya berkisah hari ini. Saya Kiara Ayumi Hairunisa, kelas 82 dari SMP Negeri 14 Pekanbaru, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Fianda dari SMP 14 Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan menceritakan Nabi Harun alaihissalam.
Nabi Harun alaihissalam diminta oleh Nabi Musa alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan agamanya. Harun bin Imran bin Khashid bin Lawi bin Ishak bin Yakub bin Ibrahim. Baginda ialah adik-beradik dari ibu Nabi Musa alaihissalam. Diutuskan Nabi Musa alaihissalam untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Beliau yang pasti berbicara dan memiliki pendirian yang tetap. Ia sering mengikuti Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa sendiri mengakui bahwa saudaranya pasti berbicara dan berdebat. Dan saudaraku Harun, ia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia menjadi pembantuku dalam membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka berdusta. Sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat di Tur Sina, Nabi Harun mendapatkan amanah untuk memimpin Bani Israel dan mengawasi dan memimpin penduduk Bani Israel. Nabi Musa berkata, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang melakukan kerusakan." Bagaimanapun, sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat di Tur Sina, terdapat ujian bagi kaum Bani Israel. Sebagaimana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas oleh Samiri yang ia ubah dapat berbicara. Nabi Harun alaihissalam telah mengingatkan mereka untuk tidak melakukan itu karena dosa besar. Setelah 40 hari bermunajat, Nabi Musa akhirnya kembali. Ia melihat mereka tengah menyembah patung anak sapi. Melihat itu, Nabi Musa alaihissalam sangat marah. Ia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang telah kamu lakukan setelah kepergianku. Apakah kamu tidak memenuhi janji Rabbmu?" Dan Musa melemparkan luh-luh itu sambil menarik rambut kepala saudaranya Harun ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir membunuhku. Musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Al-A'raf ayat 150. Akhirnya Musa pun sadar dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti disebut dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 151. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari para penyayang. Dan Nabi Harun alaihissalam hidup selama 122 tahun. Beliau wafat 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa alaihissalam. Sekian yang telah saya sampaikan, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Charlisa Zivanka dari SMP Negeri 14 Pekanbaru akan bercerita tentang kisah ketabahan iman Zunairah. Zunairah adalah salah satu budak Abu Jahal. Karena ketabahannya dalam memeluk agama Islam, ia pun ditanyai oleh Abu Jahal. "Benarkah engkau telah memeluk agama Islam?" tanya Abu Jahal. "Benar, saya mempercayai seruan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu saya mengikuti ajarannya, yaitu Islam," jawab Zunairah. Kemudian Abu Jahal datang kepada teman-temannya. Wahai kawan-kawanku, apakah kalian juga mengikuti ajaran Muhammad?" "Tidak," jawab mereka serempak. "Lihatlah, jika memang benar yang dikatakan Muhammad itu baik, maka mereka dahululah yang akan mengikutinya daripada kamu yang hanya seorang budak," ucap Abu Jahal merendahkan hambanya. Kemudian Zunairah pun disiksa oleh Abu Jahal sehingga matanya terluka parah dan akhirnya buta. "Lihatlah, engkau buta karena engkau mengikuti ajaran Muhammad. Coba saja jika engkau meninggalkan ajaran Muhammad, pasti matamu akan kembali seperti semula," bujuk Abu Jahal. Betapa sakit hati Zunairah mendengar perkataan Abu Jahal tersebut. "Kalian semua adalah pembohong, tidak bermoral. Lata dan Uzza yang kalian sembah itu sebenarnya tidak bisa berbuat apapun, apalagi untuk memberikan manfaat ataupun mudarat," katanya.
Abu Jahal sangat murka mendengar perkataan Zunairah tersebut. Ia pun memukul Zunairah sekuat-kuatnya sambil berteriak, "Wahai Zunairah, Lata dan Uzza itu sudah kita sembah dari zaman nenek moyang kita. Tidak takutkah engkau jika mereka murka? Tinggalkanlah agama Muhammad tersebut. Agama Muhammad itu telah melecehkan agama kita." Kemudian Zunairah berkata, "Lata dan Uzza itu sebenarnya buta, lebih buta daripada mataku yang buta akibat siksaanmu. Meskipun mataku buta, Allah akan dengan mudah mengembalikan mataku menjadi terang dan seperti semula." Dan benar saja, keesokan harinya mata Zunairah kembali terang dan seperti sedia kala. Abu Jahal pun terheran melihat kejadian tersebut. Tetapi ia masih dalam kekafirannya dan mengabaikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Zunairah. Maka suatu ketika Abu Bakar pun menebus Zunairah dan menjadikannya manusia yang merdeka. Demikianlah kisah ketabahan iman Zunairah yang saya ceritakan. Saya Zaskia Charlisa Zivanka dari SMP Negeri 14 Pekanbaru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Fiza dari SMP 14 Pekanbaru. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa hidup pada zaman kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sombong. Ia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Masyarakat Bani Israel mengakui para peramal di masa itu. Peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana Raja Fir'aun. Mereka mengatakan tak lama lagi akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Kelak ketika dia dewasa, ia akan mengganti kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun ketakutan dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel. Musa lahir bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibunya mencari tempat yang jauh agar aman dari jangkauan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Ibu Musa menyusuinya dan meletakkannya di sebuah peti, lalu menaruhnya di sungai. Suatu hari, ibu Musa lupa menarik petinya. Musa pun terbawa arus sungai. Musa pun ditemukan oleh Asia, istri Raja Fir'aun. Asia yang mandul ingin merawat bayi malang tersebut dan memberitahu kepada Raja Fir'aun. Asia menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui Musa. Namun Musa menolak semuanya. Kemudian ibu Musa mendengar kabar tersebut. Ibu Musa pun langsung bergegas ke istana dan menyusui Musa. Musa pun tumbuh menjadi pria yang sangat baik. Selama bertahun-tahun, ia dan pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Raja Fir'aun. Pada puncaknya, Raja Fir'aun pun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas seizin Allah, Nabi Musa dan para pengikutnya pun pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar tersebut, Raja Fir'aun pun murka dan mengirim bala tentaranya untuk mengejar Musa. Saat Fir'aun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat karena ada lautan yang luas. Lalu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam yang berbunyi, "Pukullah lautan ini menggunakan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 36. Lautan pun terbelah. Nabi Musa dan rombongannya pun bergegas melintasi lautan tersebut dan disusul oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa dan para rombongannya pun berhasil melintasi lautan tersebut. Lautan tersebut kembali seperti semula. Namun Raja Fir'aun dan tentaranya tenggelam di dalam lautan tersebut. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam terdapat hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita tidak boleh
sombong. Yang kedua, hindari perbuatan yang menjerumuskan perbuatan tercela. Yang ketiga, kita harus bersabar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cobaan atau ujian. Demikianlah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.